Ikan itu bangkainya pun halal, dan binatang buas itu haram. Ikan bangkainya halal. Iya, ikan mati ya nggak perlu disembelih. Kalau ikan mau disembelih, lehernya di mana? Dan binatang buas itu haram. Ya, binatang buas yang bertaring dan kukunya mencabik-cabik. Harimau. Bagaimana hukumnya kalau saya diajak kawan makan sirip ikan hiu? Ikan hiu? Iya juga ya. Ikan hiu itu harimau apa ikan? Ikan hiu itu ikan, bukan macan. Ikan hiu halal, walaupun giginya tajam. Ikan itu semua giginya tajam. Ada ikan yang giginya tumpul. Ikan hiu itu ikan, Mas. Siapa yang mengatakan ikan hiu itu harimau? Walaupun giginya tajam, kecuali buaya. Nah, ikan, maka ikan hiu, ikan pari, ikan, pokoknya ikan halal, hukum ikan. Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat, bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta, terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Nyatakan Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites, sampai bibir saya pun ditanyanya. Kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak, Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul?
Kalau kau mencontek karena takut CCTV, CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor, markup, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas, kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air, kau haus menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Jangankan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak, habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir. Begitu mau keluar, merengkan kepala, buat lemas macam mau mati. Panas betul puasa hari ini ya. Tapi Allah bukakan aibmu. Tak lama kemudian oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustadz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat. Di Mesir kalau ketahuan mencontek, tangan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustadz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Jangan contek. Siapa yang nyontek nggak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya dapat jurus. Saya buat soal saya bagi. Boleh contek Pak Ustadz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Tadi saya melihat ada foto Ustadz memegang minyak wangi kasturi di pintu masuk. Ada jamaah kita membawa minyak wangi. Ustadz Somad, ya tolong Ustadz berfoto pakai minyak ini Ustadz. Saya pun foto lah. Foto. Dikasihnya saya 2 botol. Saya pasang. Habis itu Ustadz dapat royalti. Tak datang lagi sampai sekarang. Entah minyak itu lagi, entah tidak. Datang orang bawa tahu. Ustadz, ini tahu buatan bini saya. Tolong Ustadz foto sambil mengunyah. Buatkan video pendek Ustadz. Tahu ini rasanya. Yummy. Dah habis itu dibawanya. Datang pula satu bawa kerupuk. Ustadz, saya kerja sehari-hari di kantor, penghasilan kurang. Bini saya buat kerupuk di rumah. Tolong Ustadz foto sama kerupuk di Ustadz. Dah. Ustadz, itu di kampung kami banyak janda-janda tua menenun kain. Tolong Ustadz pakai baju batik ini Ustadz. Saya pakailah. Saya pakai di foto mereka. Dicetak gambarnya balehu besar. Untung tak dibuatnya caleg. Besar baleho itu Ustaz. Tak lama setelah itu saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Sejak baleho itu kami pasang, sekarang habis stok kain-kain. Yang lapuk-lapuk pun laku semua. Tapi mohon maaf Ustaz, duit tak bisa kami kirim. Kenapa Ustadz mau dipajang orang begini? Untuk melakukan bisnis umat Islam supaya kita mandiri, jangan minta sama orang. Takbir. Kita beli jualan orang Islam, kita beli jualan tetangga kita,
bukan untuk dia kaya. Karena mereka jualan itu bukan untuk cari kaya, tapi cari makan. Beli, jangan nawar banyak-banyak. Jadi kalau lampu merah nampak orang, beli. Nah, beli. Nanti datang tamu, kalau tak mau makankan tamu, kau makan. Kasih tamu pun tak mau juga makan. Jangan beli, tawar sekali 2 kali oke. Ini menawar. Sudah jam 12 siang itu orang di pasar itu menyisi ikan dibelahnya, dijemurnya. Belilah bu, ibu yang kaya ini menunjukkan cincin 3 biji. Ini berapa ya? Beli bu ya, ikan ini terakhir laku. Ini anak sudah nunggu sekolah. Anak sudah menangis di rumah karena tidak bayar uang sekolah 3 bulan, diusir dari sekolah. Kalau tak bayar SPP 3 bulan, tak bisa ikut ujian nasional. Pulang. Nangis. Ini sanggup dia menawar. Ikannya berapa setumpuk bu? 20.000, 5.000 aja ya. Ini membeli apa membunuh? Oleh sebab itu maka bangkitkan. Ini perlu saya jelaskan ini. Kenapa berapi-api Ustaz jelaskan? Dituduhnya saya yang jual minyak wangi. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka marah? Anggap aja dia radio rusak. Nikmati aja. Jangan sampai ketika dia tidak ada baru kau menangis. Kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah bilang sama dia, enggak ada lo, enggak rame mah. Oleh sebab itu kenapa dia marah? Jangan kita egois. Kenapa dia marah? Yang mengandung anakmu 9 bulan 10 hari siapa? Dia kan? Yang tak sempat sholat duha, yang tak sempat sholat tahajud, yang menangis di dalam pangkuan, yang tidur sampai subuh, yang tidak sempat menikmati lelapnya malam, yang tak sempat mimpi indah. Itu siapa? Dia. Engkau kan cuma datang sekali-sekali aja jadi. Oleh sebab itu dia mungkin agak marah sedikit. Sabarlah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok. Itulah asal muasal dia. Dia bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia patah. Kalau kau ikut nanti kau jadi bengkok. Kau yang gagah yang perkasa. Kalau kau luruskan dia lurus. Patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kalau ada pegawai yang ikut istri, pegawai bengkok. Polisi ikut istri, istri polisi bengkok. Tentara ikut istri, tentara bengkok. Satpol PP ikut istri, Satpol PP bengkok. DPR ikut istri, DPR bengkok. Oleh sebab itu pandai-pandailah cari orang tua, ngomong kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, religius, datang ke Pak Kiai, saya mau nanya ini, tolong bacakan doa gimana supaya istri saya ini jangan lagi marah-marah. Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Dia marah kenapa? Mungkin karena engkau gak sholat berjamaah. Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang. Saya mancing dikit aja. Betul. Itu sesungguhnya adalah luapan kekecewaan yang lama terpendam. Oleh sebab itu kalian pulang nanti duduklah bersama, tulis baleho seperti ini, judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insya Allah kalian berdua ini sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah. Pulang dari sini katakan, Mama, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawab dia? So sweet, Pak. Oleh sebab itu maka kalau dia marah-marah sedikit, tinggal kau nikmati, kau dengarkan aja. Kalau kira-kira kau kecewa, ambil kapas, sumbat telingamu. Hidupkan earphone. Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya. Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan
kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi. Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jangan, la tusyriku billah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu, sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya. Kata dia, jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang malam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah, karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundil bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak, say no to drug, say no to syirik. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Kita balik. Betul ke Ustadz penyakit corona telah dinyatakan dalam Quran? Dia tengok dalam FB dia. Corona zamana kazaba. Bukan Quran, itu Iqra. Corona datang pada masa banyak dusta, kata dia. Bukan ayat Quran. Adapun yang pertama menyebut virus corona ini adalah ulama dari Yaman. Bukunya 5-10 tahun yang lalu. Al-Habib Masyhur Al-Adani. Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Dia sebut situ ada nama virus yang belum ada pada zaman sebelumnya. Tulis di situ humma al-corona. Humma demam. Demam panas. Ko, kap, waw, ra, waw, non, alif. Corona. Tapi bukan Toyota. Corona. Dalam Quran tadi. Mana kertas-kertas pertanyaannya yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya bawa pulang. Ya? Orang pokok. Tegak aja. Biar nggak usah Pak. Biar aja. Masih kuat lagi insyaallah. Nanti kalau udah nampak agak menggeletar. Saya punya pantun Pak Ustaz. Oh, kita bacakan. Anak raja makan sayur sop. Sayur enak, gurih rasanya. Sudah lama lihat di YouTube, baru sekarang ingin berjumpa. Mantap. Wah, saya nggak nyiapkan pantun. Apa pandangan Ustaz dan minta pencerahan hukum lelaki berpakaian wanita? Ada. La'anallahul mutashabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutashabbihat minan nisa birrijal. Perempuan yang menyerupai lelaki dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi ada tak nih? Ada. Masa Nabi sedang duduk, datang seorang lelaki. Tangan dia pakai inai. Orang Melaka sebut inai juga. Inai. Inai itu zaman Nabi dipakai perempuan. Lelaki tak ada pakai inai. Maka datang lelaki pakai inai. Nabi tanya, "Ma balu hadzal rajul?" Ini kenapa dia nih?
Lalu sahabat berkata, dia ini mutasyabbihin, dia ini menyerupai perempuan. Kata Nabi SAW, asingkan dia ke negeri bernama Naqi. Asingkan dia, sebab kalau dia tetap berkawan dengan orang banyak, nanti dia boleh menular pada orang lain. Nah, dia penyakit ini menular juga, macam corona juga, boleh menular pada orang lain. Kalau berkawan dengan orang macam ini, sehari dua hari berubah. Selama ini kalau dia bertanya, mana rumah tuan fulan? Sana. Tapi kalau berkawan dengan lama-lama, mana rumah tuan? Sana. Ini dah kena. Orang yang melakukan perbuatan ini zaman Nabi, dia mesti diasingkan, tak boleh berkawan dengan orang baik, sebab dikhawatirkan. Diberikan dia pelatihan supaya dia boleh sehat dari penyakitnya ini. Kalau sampai dia melakukan perbuatan seksual, maka hukumannya jelas. Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu lihat ada mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumannya adalah hukum pancung, dipancung kepala, sebab dia sudah melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu keturunan kita dari penyakit ini, insyaallah. Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, Malik Ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah, manusia pun di bawah sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang pula tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet, sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci, tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين